Fizia Bunda Rizka. Saya Pramera Sera. Saya Brilas Putra. Saya Arif Raffi. Saya Faria Itia. Saya Rekreatina. Kami dari kelompok 1 kelas 10D SMA N 54 Jakarta. Kali ini akan mengunjungi museum-museum yang berisikan peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha, yaitu Museum Fathahillah. Stay tune terus ya. Kita dalam perjalanan nih. Di sini kita berangkat menggunakan KRL menuju Jakarta Kota Kolaborasi atau biasa disebut Kota Tua. Dengan rute Stasiun Jatinegara, Manggarai, Jakarta Kota. Tarif transportasi pulang pergi kita hanya Rp6.000 loh. Murah kan? Nah, sekarang kita sudah berada di dalam kereta nih. Nah, sekarang kita menuju perjalanan ke stasiun Jakarta Kota. Nah, di perjalanan ini tuh pemandangan itu bagus-bagus banget tahu. Nah, ikutin perjalanan kita terus ya. Just another lemon tree. Nah, sekarang kita sudah sampai di Kota Tua nih guys. Nah, untuk menuju ke Museum Fathahillah yang ada di kawasan Kota Tua ini, kita tidak perlu membutuhkan perjalanan yang jauh atau transportasi lagi. Cukup dengan berjalan kaki sekitar 650 meter, kita sudah sampai di Museum Fathahillah. Dan selama berjalan kaki di Kota Tua, kita bisa merasakan atmosfer yang khas di Kota Tua dan dapat melihat bangunan-bangunan bersejarah dan arsitektur klasik yang menemani perjalanan kita. Nah, makanya itu kita bisa melihat banyak orang yang memakai sepeda ontel. Nah, untuk harga tiket masuk ke dalam Museum Jakarta atau Museum Fathahillah ini hanya membutuhkan Rp5.000 per orang saja loh. Murah banget kan? Karena kita berenam, jadi kita hanya membutuhkan Rp30.000 saja untuk kita semua, guys. Gila, murah banget kan? Nah, jadi museum ini diresmikan oleh Gubernur Jakarta Ali Sadikin pada 30 Maret 1974. Kerap dikenal sebagai Museum Fathahillah, kini namanya berganti menjadi Museum Sejarah Jakarta. Di museum ini terdapat peninggalan sejarah zaman prasejarah hingga pasca merdeka. Dulunya bangunan ini adalah Balai Kota Batavia yang berdiri dari tahun 1627. Bangunan ini sempat dibangun ulang pada tahun 1707. Selain sebagai balai kota, pemerintahan Belanda pernah menjadikannya dewan pengadilan dan juga penjara. Ada dua jenis tahanan, yaitu untuk lelaki dan perempuan. Adapun beberapa pahlawan yang pernah ditahan di penjara ini, yaitu Pangeran Diponegoro untuk Suropati dan Cut Nyak Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan mengunjungi museum yang di dalamnya terdapat replika peninggalan-peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara tuh kerajaan apa sih? Tarumanegara adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara pada abad 5 Masehi sampai 7 Masehi. Nama Taruma berarti warna biru indigo yang di dalam bahasa Sunda masih memiliki arti yang sama. Tradisi Sunda mengenal nama ini sebagai warna alami yang berasal dari daun tarum yang dipakai sejak dahulu untuk mewarnai pakaian. Sumber sejarah kerajaan Tiongkok di masa yang sama menyebutkan adanya utusan dari Tolomo, kerajaan di selatan yang dalam deskripsinya mengisyaratkan lokasi di barat Pulau Jawa.
Lokasi wilayah kekuasaan Tarumanegara terbentang dari ujung barat ditandai oleh Prasasti Cidanghiang, Lebak, Banten, kemudian meliputi area Jabodetabek sekarang dengan ditandai oleh Prasasti Tugu di Tugu, Jakarta Utara, serta prasasti-prasasti di Bogor seperti Ciarutan dan Kebon Kopi, serta sebaran tinggal kompleks percandian di Batu Jaya, Karawang di sisi timur Sungai Ciliwung. Lalu di sini ada prasasti kebun kopi. Menurut catatan sejarah, prasasti kebun kopi ditemukan pada abad ke-19 ketika sedang dilakukan penebangan hutan untuk lahan perkebunan kopi. Prasasti ini ditemukan tidak jauh dari lokasi penemuan prasasti Ciarutan. Sampai saat ini, prasasti kebun kopi 1 tidak dipindahkan dan masih berada di lokasi penemuannya. Prasasti kebun kopi disebut juga prasasti tapak gajah karena pada prasasti ini terdapat simbol dua telapak kaki gajah. Telapak kaki gajah ini milik Airawata yang dipercaya sebagai tunggangan milik Raja Purnawarman, penguasa Tarumanegara. Pada prasasti ini terdapat tulisan yang menggunakan bahasa Sanskerta dan juga berhuruf Pallawa. Prasasti Tugu merupakan prasasti terpanjang yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Praja pada tahun 1878 di Kampung Batu Tumbuh, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Melalui prasasti Tugu diketahui bahwa Raja Purnawarman memerintahkan untuk menggali sungai Gomrati yang panjangnya 6.122 busur, kurang lebih 12 km, dalam waktu 21 hari. Selain Sungai Chandrabaga yang telah digali sebelumnya, Sungai Chandrabaga oleh para ahli dikaitkan dengan Kali Bekasi pada masa kini. Bambang Sumadio memperkirakan bahwa pada saat penggalian sungai tersebut selang terjadi penggalian Sungai Gomati merupakan salah satu upaya untuk menghindari banjir yang saat itu menjadi ancaman pemerintahan Purnawarman, sekaligus mengatasi kekeringan yang terjadi di musim kemarau. Prasasti ini merupakan satu-satunya prasasti Taruma yang ditemukan di pantai utara Jawa Barat. Prasasti Tugu bertuliskan aksara Pallawa yang disusun dalam bentuk saloka bahasa Sanskerta dengan metrum anustup yang terdiri dari 5 baris melingkar mengikuti bentuk permukaan batu. Sebagaimana semua prasasti-prasasti dari masa Tarumanegara umumnya, prasasti Tugu juga tidak mencantumkan pertanggalan. Kronologinya didasarkan pada analisis gaya dan bentuk aksara atau analisis paleografis. Berdasarkan analisis tersebut, diketahui bahwa prasasti ini berasal dari pertengahan abad ke-5 Masehi. Prasasti Tugu memiliki keunikan yakni terdapat pahatan hiasan tongkat yang pada ujungnya dilengkapi semacam trisula. Gambar tongkat tersebut dipahatkan tegak memanjang ke bawah seakan berfungsi sebagai batas pemisah antara awal dan akhir kalimat-kalimat pada prasastinya loh. Prasasti Ciarutan merupakan peninggalan yang cukup terkenal dari kerajaan Tarumanegara yang juga dikenal dengan nama Prasasti Ciampea. Tulisan pada prasasti ini terdiri dari 4 baris dan ditulis dalam bentuk puisi India dengan menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang jika diterjemahkan artinya ini bekas 2 kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Keberadaan prasasti Ciarutan pertama kali diketahui pada 1863 ketika dilaporkan terdapat sebuah batu besar berukir aksara purba di dekat Ciampea. Akibat banjir bandang pada 1893, prasasti Ciarutan sempat hanyut ke hilir dan dikembalikan ke posisi semula pada 1903. Saat ini, prasasti Ciarutan diletakkan di Desa Ciarutan Ilir, Kecamatan Cibunggulang. Pada tahun 1990, di Warung Buncit Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ganesha secara tidak sengaja ditemukan dalam penggalian bangunan. Ganesha ditemukan di kedalaman 3 meter. Ganesha juga merupakan bagian dari keluarga inti Siwa dan Uma atau Parwati atau Durga. Dia adalah putra mereka yang berkepala gajah yang dibentuk secara ajaib oleh ibunya. Menurut mitologinya, kepala gajah tersebut berasal dari kesalahpahaman antara Siwa dan istrinya. Ketika Ganesha menjaga jalan menuju pemandian ibunya, Siwa yang belum pernah melihat Ganesha sebelumnya mengira bahwa dia adalah seorang penyusup. Dia memenggalnya. Setelah istrinya menjelaskan, Siwa menggantikan kepala gajah yang terpenggal yang kebetulan lewat. Arca Ganesha yang terdapat di Pulau Jawa biasanya ditemukan berhimpun dalam satu set bersama dengan Siwa, Durga, dan Mahagura. Jadi, ada kemungkinan Ganesha ini juga merupakan bagian dari himpunan. Penanggalan kronologis arca yang lebih akurat belum diteliti lebih lanjut. Diduga, arca Ganesha ini berasal dari zaman Kerajaan Sunda.
Arca batu granit ini ditemukan di sebelah timur Pelabuhan Tanjung Priuk pada tahun 1883, berukuran tinggi 65 cm. Sosok Durga Kali ini digambarkan dalam posisi duduk bersila dan memiliki 4 lengan. Kedua pasang lengan bagian bawahnya sudah patah sehingga kita tidak dapat mengetahui atribut laksana apa saja yang dipegang olehnya. Sebagaimana penggambaran Durga Kali, pada umumnya raca ini memiliki wajah yang menakutkan dengan mata membelalak dan rambut berantakan, terurai di bahu hingga punggungnya. Berdasarkan atribut yang dikenakan, kemungkinan tokoh ini terkait dengan komunitas RSI atau orang suci Hindu, ditandai oleh upawita atau kalung manik-manik yang dipakai secara diagonal pada torsonya. Durga merupakan bagian dari panteon dari kepercayaan agama Hindu yang juga banyak ditemukan di situs-situs arkeologi masa Hindu-Buddha di Jawa dan Sumatera, khususnya pada situs-situs yang menjadikan Siwa, pasangan dari Durga, menjadi dewa utama. Di sini juga terdapat arca Wisnu Ciboya 1 dan 2. Arca Wisnu Ciboya 1 berasal dari abad ke-7. Arca ini dianggap melengkapi prasasti-prasasti peninggalan Purnawarman yang membuktikan adanya aliran seni di Jawa Barat. Arca Wisnu Ciboya 1 memiliki persamaan dengan arca yang ditemukan di Semenanjung Melayu, Siam, dan Kamboja. Arca ini juga memiliki persamaan dengan langgam seni Palawa dari India Selatan. Arca Wisnu Ciboya 2 diyakini berusia sangat tua. Arca Wisnu Ciboya 2 ini memiliki persamaan dengan yang ditemukan pada arca seni Pala pada abad ke-7 dan 8. Saya mau nanya bagaimana museum Parawali dan Pertahanan dan sebagai dari kerajaan atau Pajajaran. Nah, untuk menjaga keaslian dari arca ini, kita memang mempunyai karena tidak tersentuh dan tidak diambil. Nah, juga kita memfoto menggunakan media karena dari antara apa yang membuat museum Parawali membagi orang penyajian kerjaan dengan pada Pajajaran. Nah, mengapa kita memilih dari karena kalau yang artinya adalah hak milik negara. Kita ingin menampilkan kalau artinya ada itu di museum nasional, tapi itu di dalam penjagaan yang sangat ketat. Kalau adik-adik dari sini hanya adik-adiknya saja dan boleh di Nah, yang ketiga apa kepentingan dampak dari kerajaan negara dan Pajajaran bagi sebagai Indonesia. Nah, kalau arti ya dari artefaknya, nah namanya di sini adalah Wisnu Ciboya dan 2. Ini adalah patung dari Dewa Wisnu yang melambangkan Dewa Pelihara Bumi bagi rakyat Tarumanegara. Nah, di sana terdapat Dewa Durga yang melambangkan kehancuran dan peperangan. Dan di sana terdapat Dewa Ganesha yang merepresentasikan pertahanan. Kelima, apa ada eksibisi atau acara khusus di museum atau yang membantu memperkenalkan pemahaman publik dengan kerajaan? Kalau eksibisinya, kita sekarang sedang melakukannya dengan Malaysia. Jadi kalau adik-adik lihat di depan tadi, itulah ada eksibisi dari Museum Malaka. Nah, kita bertukar koleksi nih. Yang kita berada di mereka, yang mereka berada di kita. Kita menggunakan prasasti Tarumanegara untuk di Malaysia. Terima kasih atas pertanyaan saya. Ya. Nah, karena kita udah wawancara tadi, sekarang kita ke lantai 2 nih. Pasti kalian penasaran banget kan ada apa aja di lantai 2 Museum Jakarta ini. Yuk kita lihat bareng-bareng.
Nah, kita juga mengunjungi Museum Bank Indonesia loh, yang di dalamnya terdapat beragam perkembangan mengenai mata uang di Indonesia serta rempah-rempah Nusantara. Ikut kelanjutannya terus ya. Nah, untuk masuk ke museum ini, jika kita memakai tas harus di-scan dahulu. Harga tiket untuk orang dewasa adalah 5.000 per orang. Namun jika kita menunjukkan kartu pelajar, kalian bisa masuk secara gratis loh. Setelah itu, kita diberi pilihan untuk menitipkan barang bawaan atau memasukkan ke dalam tas dari museum. Oke, lalu di sini ada ORI atau Uang Republik Indonesia yang mulai berlaku pada Oktober tahun 1946. Pecahan pertamanya adalah Rp100. Waktu Rp100 keluar, berbagai masalah langsung menghantam. Sulitnya pengedaran, maraknya pemalsuan, dan terganggunya pencetakan uang. Selain itu, kebutuhan akan pecahan kecil jauh melampaui uang yang tersedia. Suasana perang menyulitkan peredaran ORI sehingga di beberapa wilayah terbit ORI daerah atau ORIDA dan uang daerah lainnya seperti mandat, bon pasar, dan ton beras, serta cek. Dan pada akhirnya konferensi meja bundar pada akhir 1949 menghasilkan negara RIS dengan DJB sebagai bank sirkulasi. Uang RIS pun dicetak dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, menggantikan ORI dan ORIDA. Nah, di sini ada bumbu dapur senilai emas atau disebut juga dengan golden spices. Rempah-rempah Nusantara sudah populer sejak ribuan tahun silam. Dari Asia Barat, pedagang Arab menyalurkan komoditas ini hingga ke Venesia dan dari sana dijual ke seluruh Eropa dengan harga setinggi emas. Maraknya perdagangan di Asia kelak melahirkan cikal bakal perbankan di Nusantara. Lalu di sini ada masa Hindia Belanda. Pada tahun 1800, kerajaan Belanda akhirnya mengambil alih Hindia Belanda dari VOC. Gubernur Jenderal Johannes van den Bos menerapkan tanam paksa pada tahun 1830 hingga 1870 untuk mengisi kas negara yang terkuras karena Perang Jawa. Sistem yang mewajibkan penduduk Jawa menanam kopi, teh, tebu, dan tembakau ini sangat menguntungkan Belanda tetapi menyengsarakan rakyat. Ketika berita ini sampai di Belanda, antara lain berkat novel Max Havelaar karya Multatuli, politikus dan rakyat Belanda marah. Politik etis kemudian diperkenalkan untuk memperdayakan rakyat jajahan, tetapi kemajuannya lambat. Bank-bank perkreditan juga didirikan untuk mendorong perekonomian rakyat. Industri batik dan tenun berdiri, tetapi kemajuannya sangatlah tertinggal dibandingkan industri barat seperti pertambangan. Coba lihat. Futsal Bung Karno. Zaman Bung Karno coba. Maksudnya topinya mas topi brand. Ini pembohongan ini topinya ini. Kacamatanya cok. Diaduk. Nih, Yang aduk teman gua. Enak kan kalau diaduk.